sini. Asik gak? Ya betul. Nah itu asik quotes of the day, man. Ibu bapak, teman-teman muda sekalian, perkenalkan saya Frater Bima. Saat ini saya adalah seorang calon imam diosesan atau projo untuk Keuskupan Agung Jakarta. Dan saat ini juga tengah menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Kosambi Baru, Jakarta Barat. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 17 April yang lampau, saya dibantu dengan seksi komunikasi sosial paroki membuka suatu forum Q&A atau tanya jawab untuk mengenal siapa saya yang telah menjalani tahun pelayanan sekitar 9 bulanan di paroki ini. Setelah aneka pertanyaan sudah masuk dan disortir, ada beberapa pertanyaan menarik yang ingin saya jawab. Apa saja itu? Mari kita cek bersama-sama. Pertanyaan pertama dari akun lau8_8899. Frater Bima asli mana ya? Ya, Frater peranakan campuran. Ayah Frater seorang berasal dari Ambon, ibu Frater seorang Batak Simalungun. Pertanyaan dari akun Freya Leni. Kak Bima, tantangan terbesarnya apa nih selama menjadi Frater? Sebagai Frater, ada 2 tantangan yang Frater selalu rasa tidak mudah untuk Frater. Yang pertama terkait dengan kecenderungan mageran, karena memang Frater mengakui yang namanya manajemen waktu dan juga manajemen tenaga kita sehari-hari itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang ketika ada banyak tugas atau kerjaan, perlu membedakan banget yang mana sih tugas yang mungkin bisa minta tolong orang lain, yang mana harus saya lakukan sendiri, atau juga mana sih yang sebenarnya sama sekali nggak perlu Frater luangkan. Itu terkait dengan yang pertama. Yang kedua adalah godaan bagaimana Frater bisa berelasi dengan siapapun tanpa dinilai Frater kok punya temennya eksklusif banget gitu loh. Ya, apalagi Frater kan sebagai orang yang nanti akan menjadi romo dan menghidupi sebagai orang yang nanti akan menjalani pilihan hidup selibat, Frater tentu juga harus bisa bagaimana membina relasi juga dengan umat yang perempuan, tetapi dengan catatan bagaimana Frater bisa memberi diri terbuka hadir bagi siapapun. Itu dia 2 tantangan yang Frater rasa perlu Frater selalu hayati dan hadapi dengan lebih bijak. Pertanyaan dari akun Vienna. Gimana Frater Bima menjelaskan tugas atau profesi sebagai Frater kepada anak umur 5 tahunan? Waduh, pertanyaan menarik ini. Untuk adik-adik kelas umur 5 tahun, apalagi adik-adik kelas TK, Frater itu mirip kayak guru kalian di sekolah atau guru kalian di kelas bina iman anak. Frater ada ngajar, Frater juga ngobrol sama orang tua kalian, Frater juga ngerjain tugas, dan juga Frater ngajar kalau misalnya di misa atau kadang disebutnya Frater khotbah. Jadi memang kehidupan Frater itu lebih banyak mengajar, berjumpa dengan orang-orang tua, dan juga membaca. Itu dia cara Frater menyampaikan dan menjelaskan gimana sih tugas Frater ke anak 5 tahunan. Pertanyaan dari akun maria.sim.395. Frater merasa terpanggil untuk memilih jalan hidup bersama Kristus sejak umur berapa? Alasannya? Oke, pertama-tama Frater itu sebenarnya baru terpanggil untuk mau menjadi romo justru ketika Frater kelas 2 SMP tahun 2012. Dan justru Frater itu malah terpanggil ketika Frater iseng sudah hidup setahun di seminari Tuke di Bali. Jadi memang kalau dulu tuh sebenarnya memang orang tua Frater, khususnya mama, ingin Frater hidup berasrama sejak SMP. Dan kebetulan dari Jakarta, asrama SMP terdekat itu ada di Bali. Ketika mengikuti tes dan akan ada wawancara dengan romo, Frater sempat diminta mamanya Frater untuk menjawab begini. Seandainya nanti Frater ada bertanya keinginan menjadi romo berasal dari siapa, nanti kamu jawab ya, keinginan dari diri sendiri. Nah, karena tes dan juga jawaban seperti itulah Frater akhirnya nyemplung ke seminari Tuke di Bali. Tetapi pada saat kelas 2 SMP, melalui suatu momen lamunan, bengong setelah misa harian pagi, dan juga setelah Frater waktu itu bersama teman-teman menulis refleksi harian, Frater merasa tiba-tiba ada ketergerakan hati untuk
mau melayani Tuhan, maulah memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan. Sejak saat itu, Frater merasa pengen menjadi romo. Dan motivasi ini semakin dilengkapi dengan ketika Frater melakukan retret sebelum Frater menjalani tahun perkuliahan filsafat di tahun 2019. Frater menjalani retret di sana dan melalui kesempatan merenung, Frater sadar bahwa hidup Frater ini amat sangat beruntung. Banyak privilege bahwa Frater lahir dalam konteks keluarga yang harmonis, kecukupan finansial, dan juga bisa menikmati pendidikan yang baik, terus juga memiliki aneka rahmat lainnya yang memang bisa Frater syukuri. Di hadapan privilege dan juga rahmat-rahmat seperti itu, Frater mau mengucap syukur kepada Tuhan, caranya bagaimana? Pertanyaan itulah justru yang membuat Frater semakin memantapkan diri ingin menjadi romo, ingin memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam pelayanan. Maka Frater rasa dengan memilih jalan hidup selibat sekaligus menjadi rohaniwan, ini adalah bentuk pemberian diri hidup Frater sehabis-habisnya bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Pertanyaan dari Alvita Rasya. Apa tanda yang menguatkan untuk jadi romo? Ya, ada setidaknya 2 tanda bagi Frater. Bahwa yang pertama, kalau memang tadi Frater bilang ingin memberikan diri sepenuhnya bagi Tuhan dengan memilih jalan hidup selibat dan rohaniwan, Frater sampai sekarang belum menemukan alasan dan untuk memilih jalan hidup lain yang memang sekiranya bisa membantu Frater untuk mewujudkan visi dan juga ambisi Frater untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tandanya dengan melihat kenyataan dan juga aneka data yang mengatakan umat di KAJ yang semakin bertambah sampai ratus ribuan dari tahun ke tahun, dan juga masih sedikitnya tenaga-tenaga Romo Projo Jakarta yang membantu melayani di Keuskupan Agung Jakarta. Ini selalu menjadi tanda bahwa imam akan selalu dibutuhkan di Keuskupan Agung Jakarta. Oleh karena itu, tanda-tanda inilah yang membuat Frater masih mau tetap konsisten untuk menjadi seorang calon imam Projo Jakarta. Pertanyaan dari akun Estefania_MRBN. Suka dukanya apa, Frat? Suka duka selama di Paroki Kosambi Baru kali ya. Kalau sukanya tuh, Frater pertama-tama merasa bersyukur bahwa di Paroki Kosambi Baru ada banyak sekali anak muda atau OMK yang memang energik, kreatif, dan banyak sekali potensi luar biasa yang memang bisa berguna untuk membantu sesama dan juga dinamika pelayanan di paroki ini. Itu selalu Frater syukuri. Dan juga yang kedua, Frater bersyukur dan bersuka cita karena selalu ada saja segenap umat yang memang dengan aneka caranya mendukung dan menyemangati Frater dalam dinamika hidup dan pelayanan Frater. Bahkan juga Frater yakin akan selalu ada pasti umat yang dengan caranya masing-masing mendoakan Frater. Dan kalau ditanya sukanya, dukanya, atau keluh kesahnya sih, mungkin lebih ke arah Frater merasa menyayangkan Frater bentar lagi sudah tidak lama di sini, dan sementara juga belum banyak kenangan atau memori yang Frater habiskan bersama umat paroki, dan juga rasa-rasanya banyak hal yang memang belum bisa Frater benahi dan Frater kerjakan untuk paroki ini. Itu dia suka duka Frater selama di Paroki Kosambi Baru. Pertanyaan dari Bernard Rangga. Apa kesan-kesannya ketemu OMK di Basecamp, Frat? Ya, anak-anak muda yang sering nongkrong di area belakang gereja itu selalu memiliki keistimewaan tersendiri karena mereka memang kompak dan juga memiliki kesungguhan hati untuk berdinamika, berpelayanan, dan juga mendukung gereja. Harapannya memang mereka ini juga kelak bisa memotivasi OMK-OMK lain untuk bisa lebih memiliki kesediaan dan juga semangat dengan penuh sukacita mau berdinamika dan berpelayanan di paroki kita ini. Oke. Pertanyaan dari Auxten02. Momen terwow apa yang Frater rasain selama 9 bulan di Paroki Kosambi Baru? Ya, momen paling unik bagi Frater adalah tiba-tiba dihubungi oleh Bu Cencen untuk membantu mengajar kelas persiapan komuni pertama, yang memang kelas itu adalah kelas anak-anak bilingual. Ya memang sih Frater ada pengalaman beberapa kali mengisi rekoleksi untuk anak-anak SD Pahoa, tetapi memang
untuk kelas bilingual ini menjadi tantangan unik tersendiri di mana Frater berjumpa dengan segenap umat-umat kecil yang ternyata, ini ya ternyata warna dari umat paroki Kosambi Baru yang memang ada ragam jenjang pendidikan dan lingkungan pendidikan mereka. Pertanyaan dari Paulus W246. How does it feel to give sermon to so many people? Oke, in Indonesia aja ya, supaya yang lain bisa tahu. Frater sih memang kadang-kadang agak ngerasa nervous atau grogi karena memang berhadapan dengan banyak orang, dan juga sebenarnya Frater ini sebagai seorang introvert agak berjuang juga untuk tidak terlalu diserang anxiety, kecemasan berlebihan. Tetapi selalu ketika memang sudah ada momen berbicara di mimbar, menyampaikan renungan dan homili, Frater entah kenapa merasa ngalir aja tersampaikan. Ya mungkin ini karena juga sudah sejak Frater masa-masa kuliah dan sebelum bertugas di Kosambi, selalu ada kesempatan latihan homili di depan para Frater ketika di misa harian. Itu sangat membantu Frater sehingga Frater bisa menyampaikan homili dengan tampaknya penuh percaya diri. Pertanyaan dari Vincentia Anindya. Quotes tentang kehidupan dong Frater, biar semangat terus. Oke, emangnya Frater ini kelihatan orangnya bersemangat mulu apa ya? Kayak biasa-biasa aja gitu ya. Oke, bagi Frater tuh begini, hidup ini singkat. Kita kelak akan tidak lama hidup di dunia ini, maka coba isilah waktu-waktu kita selama kita hidup ini dengan hal-hal yang kiranya bisa meninggalkan kesan-kesan baik bagi orang-orang sekitar kita. Itu dia. Cukup yang penting bagaimana hidup ini kita meninggalkan kesan baik bagi orang-orang sekitar kita. Pertanyaan dari Kicu_Andi. Goals terbesar selama di Matias. Oke, maksudnya mungkin harapan terbesar selama di Matias itu apa kali ya? Selama di Paroki Kosambi Baru ini, satu harapan yang paling besar bagi saya adalah semoga OMK Paroki ini bisa kompak, kolaboratif, suportif, dan juga bisa happy dalam dinamika pelayanannya. Kiranya 4 hal itu bisa menjadi kunci bagaimana paroki ini bisa bertumbuh dan juga menciptakan regenerasi yang baik, entah di aneka lini pelayanan. Harapan saya paling besar itu untuk paroki ini. Pertanyaan dari panda.babyisbeth. Ayat Alkitab apa yang Frater paling suka? Oke, yang paling Frater suka tuh sambil baca aja ya. Ayat dari kitab Keluaran bab 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu harus kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ya, buah bungaran hasil tanahmu itu yang terbaik maksudnya adalah buah yang pertama kali dipanen harus diberikan kepada Tuhan. Dan dari situ sebenarnya menjadi juga kata-kata motivasi panggilan Frater bahwa apa yang terbaik dari diri Frater, itulah yang pengen Frater berikan untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Itu. Pertanyaan dari Agustinus Ivan W. Resep hidup bahagia apa, Frat? Hehe. Ya, bagi Frater ada 2 resep hidup bahagia. Yang pertama, janganlah selalu berusaha untuk mengikuti dan mencari pengakuan dari orang lain. Yang pertama. Lalu yang kedua, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri sesuai dengan keterampilan atau talentamu. Itu bagi Frater adalah 2 resep hidup yang kalau memang sungguh dihidupi dan dijalani, niscaya akan bahagia. Pertanyaan dari akun Monica Dae. Jadi gimana caranya supaya saya agak lebih beriman, Frater? Ada emoji ketawanya. Oke, bagi Frater sendiri boleh ada 2 cara sih, bahwa yang pertama-tama coba deh ketika memang sebagai orang Katolik temukan bagaimana cara pengungkapan iman atau juga cara beriman seperti apa yang memang sesuai dengan minat saya, sesuai kesukaan saya. Misalkan sebagai teman-teman Komsos yang memang juga suka fotografi, di samping hadir misa mingguan, mungkin bisa bergabung juga ke Komsos Paroki untuk bisa mengungkapkan imannya lewat pelayanan sebagai fotografer. Atau juga yang kedua, selalu upayakan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Bahwa kita sebagai manusia terbatas, pasti selalu juga ada yang maha kuasa yang selalu dengan caranya sendiri membimbing dan mengarahkan kita. Itulah menjadi 2 cara bagi Frater rasa-rasanya kalau memang ketika menghadapi krisis iman atau supaya bisa lebih beriman,
ini bisa menjadi cara yang bisa lebih membantu. Pertanyaan dari Stephen_C70. Sudah berapa kilometer larinya, Frater? Waduh, mentang-mentang karena saya sering lari 3 kali seminggu ya. Untuk tahun ini, kalau misalnya di akun Strava saya sih, kalau tidak salah tertulis udah kilometernya 440-an ya kalau nggak salah. Itu dia pencapaian. Ini mungkin bisa menjadi goals juga ya. Kalau tadi ada pertanyaan goals di Matias, ini menjadi salah satu pencapaian. Ya, ini sebagai contoh aja sih bagaimana saya mencoba meluangkan waktu menghibur diri melalui hobi saya. Salah satunya adalah berlari. Oke, pertanyaan penutup dari akun Jesse_2401. Frater lanjut kemana, Min? Oh, ini mungkin pertanyaan ke admin IG Paroki Kosambi Baru ya. Ya, setelah dari Paroki Kosambi Baru, nanti saya akan diminta melanjutkan pendidikan S2 Filsafat Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta Pusat. Nah, nanti juga sehari-hari saya akan kembali bertempat tinggal di asrama kami di daerah Cempaka Putih Barat bersama Romo Joseph Susanto dan juga bersama satu lagi Romo Ricky. Dan setelah itu mohon doanya juga agar setelah selesai pendidikan S2 Filsafat Teologi ini, kelak saya juga semakin dipersiapkan untuk mantap menempuh tabisan diakonat dan juga tidak lama lagi akan tabisan imamat. Mohon doanya selalu ya, ibu bapak, teman-teman muda sekalian dan adik-adik sekalian. Bye.